suatu hari di sebuah desa Yurmayul, berjalanlah dua gadis wortel menuju gerbang desa dengan tertatih-tatih. Dua gadis itu adalah Wortelira dan saudara kembarnya Wortelura. Mereka berdua terpilih untuk menyelesaikan misi dari kepala desa, yakni mencari mata air keabadian guna menyelamatkan desa mereka dari kemarau panjang. Kak Lira, aku lelah sekali, kata Wortelura di tengah perjalanan. Kenapa sih Kak kita yang mendapatkan misi suci ini? Tanyanya kepada sang kakak Wortelira. Kakak adik itu tampak sangat kelelahan. Wortelura bahkan tampak tidak sanggup lagi untuk berdiri. Sudah menjadi takdir kita, bangsa wortel, untuk menyelesaikan misi ini, Lurah. Jawab Wortelira terengah-engah. Ras wortel memang terkenal sebagai ras yang mampu bertahan lebih lama tanpa air. Berbeda dengan ras sayur dan buah lainnya, banyak dari mereka yang mati karena kekurangan air. Sebab mereka sangat bergantung dengan air sebagai sumber utama energi mereka. Anak-anak dari kaum sayur dan buah tidak mampu bertahan lebih dari 3 hari, sementara para orang tua sudah semakin tua. Kemarau yang berkepanjangan di desa ini bisa menjadi malapetaka bagi kaum sayur dan buah bila tidak segera diatasi. Tetapi Kak, kemana lagi kita harus mencarinya? Tanya Wortelura dengan putus asa. Sudah hampir 1 bulan mereka mencari ke setiap pelosok, tapi tak juga menemukan mata air keabadian itu. Ada satu tempat yang belum kita datangi, Lurah. Hutan bencana. Hah? Apa? Hutan bencana? Tidak Kak, tidak, please. Aku nggak mau ke sana Kakak. Please Kak, nggak mau. Namun Wortelira dan Wortelura tidak punya pilihan lain. Hutan bencana adalah satu-satunya tempat yang belum mereka datangi. Setelah perdebatan panjang, akhirnya mereka memutuskan akan pergi ke hutan bencana esok pagi. Meskipun masih ada rasa takut di benak kedua wortel kembar itu, ketakutan Wortelura terhadap hutan bencana bukan tanpa sebab. Ada banyak mitos yang beredar tentang hutan rimba yang gelap itu. Salah satunya menyebutkan bahwa hutan bencana dijaga oleh sesosok penyihir Blender yang jahat. Penyihir itu bisa dengan sekejap mengubah sayur dan buah menjadi segelas jus. Kak Lira, aku takut Kak. Kak Lira, aku takut. Bisik Wortelura saat melewati hutan daun bawang. Sepertinya kemarau panjang juga melanda hutan yang lebat ini. Daun-daun bawang tampak terkulai lemas. Sebagiannya sudah mati. Tenang, Lurah. Aku di sini. Kata Wortelira mencoba menenangkan adiknya walaupun ia sendiri juga merasa takut. Mereka menempuh hutan daun bawang dengan hati-hati. Perjalanan mereka cukup panjang sampai akhirnya mereka berhasil keluar dari hutan mati tersebut. Sekeluarnya mereka dari hutan mengerikan itu, Wortelira dan Wortelura melihat pemandangan yang sama sekali tidak mereka duga. Terbentang di hadapan mereka hutan hijau segar dengan danau jernih di tengahnya. Di sebelah kiri hutan, tampak para seledri sedang berayun di ranting-ranting pohon apel. Sementara kawanan tomat sedang asik mandi dan berenang di danau.
yang berada tepat di tengah-tengah hutan. Di atas mereka tampak kerumunan selada yang berterbangan ke sana kemari. Semua tampak bahagia dan suasananya sungguh menyenangkan. Lalu, kedua wortel kembar itu menoleh ke kanan dan tiba-tiba sebuah blender besar berdiri tepat di samping mereka. Jangan takut, anak-anak manis. Perkenalkan, aku Blendery. Hendak apa gerangan kalian datang ke hutan bencana ini, wortel-wortel cantik? Jangan sakiti kami, penyihir. Kata Wortelira memohon. Kami hanya mau mengambil sedikit air dari mata air keabadian. Jangan jadikan kami jus. Blendery kembali tertawa, seluruh tubuhnya berguncang. Sepertinya berita tentang penyihir blender dari hutan bencana ini sudah menyebar. Baguslah. Apa maksudmu? Aku memang sengaja menyebarkan berita bohong itu, anak-anak, agar tempat tinggalku tetap terjaga. Wortelira dan Wortelura mendengar penjelasan Blendery dengan terpana. Mereka tidak percaya bahwa ternyata Blendery tidak seseram yang mereka bayangkan. Mereka pun akhirnya tidak takut lagi kepada Blendery, si penyihir blender. Maafkan kami, Nyonya Blendery, tapi kami tidak punya banyak waktu. Kami harus segera membawakan air dari mata air keabadian ke desa kami. Desa Yurmayur sedang dilanda kemarau panjang. Bisakah Nyonya memberikan kami sedikit air itu? Oh, tentu anak manis. Anak-anak, kemarilah. Saatnya kita menolong kedua wortel cantik ini. Langsung saja para tomat, seledri, salada, apel, dan mangga mengitari Blendery. Begitu pula dengan sayuran dan buah-buahan lainnya. Mereka membentuk lingkaran besar dan bernyanyi. Mari bantu kawan kita yang membutuhkan bantuan Tuan Blendery dengan ramuan ajaib dari kami. Ramuan ajaib kami hanya kami beri kepada mereka yang pemberani. Blendery membuka tutupnya dan anak-anaknya memasukkan air danau yang jernih. Lalu, masing-masing dari mereka melompat ke atas Blendery dan meneteskan sari buah dan sayur. Dengan perlahan, semua bahan teraduk menjadi satu. Kemudian, boom! Jadilah jus warna-warni yang cantik dan berkilau. Wahai wortel-wortel cantik, ini adalah air yang kalian cari. Kata Blendery sambil meneteskan sedikit jusnya kepada si kembar yang terlihat mulai layu. Dengan ajaib, Wortelira dan Wortelura pun menjadi segar kembali. Segeralah bawa air ini ke desa kalian, anak-anak. Lalu teteskan ke seluruh penduduk desa.
Sisanya kalian masukkan ke sumber air di desa kalian. Sumber air itu akan kembali mengalir. Perjalanan panjang yang dialami kedua kakak adik itu mengajarkan mereka bahwa ternyata hutan bencana tidak semengerikan namanya. Nama tersebut sengaja diberikan untuk menjaga keasrian hutan tersebut. Wortelira dan Wortelura pun berjanji akan ikut menjaga hutan tersebut. Mereka juga berjanji akan mengajak warga desa Yurmayur melestarikan hutan bencana agar tempat tinggal Blendery dan anak-anaknya tidak rusak. Selain itu juga agar mata air keabadian tetap terjaga. Menurut wortel kembar itu, begitulah cara yang tepat untuk membalas jasa Blendery dan anak-anaknya. Terima kasih Nyonya Blendery. Terima kasih teman-teman. Selamat tinggal. Terima kasih Nyonya Blendery, terima kasih banyak, terima kasih teman-teman, terima kasih semuanya. Selamat tinggal, bye-bye, sampai ketemu lagi ya. Ya, sampai jumpa anak-anak.